Warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Rukman yang pagi ini insya Allah nggak terlalu sampai sore. Ya, Mudah-mudahan sebagai penguji. Dan sebelum saya menyapa yang lain, saya juga langsung melapor ke Pak Rukman saja langsung bahwa eh, sahabat hebat saya ini 3 orang ini mentornya satu. Sehingga saya mohon izin untuk eh, kami bersama-sama ujiannya panel. baik. Dan kalau Pak Rukman berkenan, jadi itulah Silakan, kira-kira silakan. Baik. supaya lebih efisien. Ya, Yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di sini, Pak Abdul Kadir. Ya, Selamat datang, Pak. kabar baik, Pak. Kayaknya pernah ketemu kita ini, Pak. Ya, sepertinya begitu, Pak. Saya ingat, atau mungkin Pak Abdul Kadir Jailani yang pernah ketemu saya. itu anu lagi, Pak. Hebat Pak Abdul Kadir. Ya, Pak, terima kasih udah hadir di sini mengawal tiga sahabat nakal Bapak ini. Nakal-nakal ini 3 ini, Pak. Kemudian Bapak tidak terganggu dengan waktunya dengan hadir di sini. Kemudian saya menyapa dulu, Pak. Mohon izin menyapa yang saya banggakan, Tuan Samsudin, Baik, Pak. Tuan Muhammad Idris, dan Nonya Juliana. Pertanyaan pertama dari saya, apakah Anda bertiga sehat? Insya Allah sehat, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, karena kesehatan itu nomor 1 sekarang. Jadi kalau Anda bilang nggak punya duit, itu bukan urusan kita. Kalau begitu Anda bilang nggak sehat, selesai sudah urusan presiden. Sampai ke presiden. Ya, kayak gitu Pak Rukman. Oke. Tuan-tuan dan Nonya, Anda akan menyampaikan, memaparkan rancangan aktualisasi Anda dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama. 10 menit masing-masing orang maksimal. Kenapa 10 menit? Karena Pak Rukman sudah mendapatkan hard copy dan Pak Rukman pastinya sudah memahami isi dari itu, sehingga Anda tinggal menyampaikan hal-hal yang Anda anggap penting untuk disampaikan. Jadi saya katakan anggap penting itu adalah nanti mulai isu sampai kepada tahapan-tahapan kegiatan dan nilai-nilai yang akan Anda praktekkan. Mungkin terakhir adalah jadwal. Jadi seperti itu. Nanti Anda nggak usah bercerita tentang teori-teori di depan, karena itu sudah ada di bukunya, sudah ada di Pak Rukman. Bukan cuma bukunya, ilmunya juga sudah dipunya oleh Pak Rukman. Nah, setelah itu ada 10 menit yang nanti dimulai oleh Tuan Samsudin, Tuan Muhammad, terus Nonya Yuliana, dan Tuan Muhammad Idris. Setelah selesai, baru saya menuju ke Pak Abdul Kadir untuk memberikan dukungannya, menampakkan dukungannya terhadap 3 makhluk ajaib ini. Pak Abdul Kadir senyum senang, berarti sudah sehat itu. saya kan untuk menyehatkan semua orang. Saya ini kayak obat. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyenangkan. Oke, jadi setelah itu baru waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rukman. Terserah Pak Rukman apakah nanti dalam tanya jawab itu satu persatu, bisa juga terserah Bapak. Waktu sepenuhnya terakhir untuk Bapak. Baik. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini pertama kita mulai, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita. Baik, saya persilahkan Tuan Muda Samsudin yang putih bersih ini, silakan, bajunya maksudnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya, Pak, untuk share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dulu, perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 5 OGODID.
Kemudian berdasarkan pengalaman selama mengajar di SMP Negeri 5 Ugd kurang lebih selama 8 bulan, ada 3 identifikasi isu yang saya peroleh, yaitu rendahnya pemahaman konsep, kemudian yang kedua tidak adanya guru matematika, kemudian yang ketiga adanya rendahnya motivasi belajar. Nah, kemudian dari 3 identifikasi isu itu saya analisis menggunakan APKL. Nah, di sini yang saya peroleh adalah rendahnya pemahaman konsep dengan skor 20 poin. Kemudian setelah saya analisis menggunakan APKL untuk mendapatkan isu terbaik, saya analisis kembali menggunakan Fishbone. Ini untuk mengetahui semua permasalahan dari isunya tadi. Kemudian, nah di sini saya menggunakan kembali analisis SWOT hanya untuk mencari solusi terbaiknya dari isu yang sebelumnya. Nah di sini saya peroleh ada 4 solusi, yaitu menciptakan media, menggunakan model, menggunakan kartu bilangan dan dominomet, kemudian mengoptimalkan inovasi pembelajaran, dan terakhir dari 4 solusi tadi saya tapis kembali menggunakan McNamara untuk mendapatkan solusi yang terbaiknya dari 4 tadi. Nah disinilah solusi yang terbaik saya dapat, yaitu menggunakan kartu bilangan dan dominomet. Artinya makanya judul yang saya tarik di sini yaitu menggunakan kartu bilangan dan dominomet. Seperti itu. Kemudian inilah tabel rancangan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu ketika menyusun perangkat pembelajaran. Nah, di menyusun perangkat pembelajaran ada 5 kegiatan, tahapan kegiatan, yaitu pertama konsultasi dengan mentor dan teman sejawat mengenai pembuatan RPP-nya, modelnya, dan materi yang akan saya gunakan. Artinya output-nya yaitu RPP dan materi yang akan saya gunakan nanti. Kemudian nilai anekanya ada etika publik. Kemudian tahapan kegiatan kedua ada menentukan materi ajar. Artinya output-nya adalah adanya bahan ajar yang akan saya gunakan. Kemudian dari nilai anekanya ada akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian tahapan ketiga yaitu membuat LKPD. Output-nya tersedia LKPD. Kemudian nilai anekanya ada akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian yang keempat ada kegiatan keempat yaitu membuat RPP. Artinya tersedianya RPP untuk output-nya. Kemudian nilai aneka yang termuat ada partisipatif, efisien, dan inovatif. Dan kegiatan kelima yaitu melakukan pretest tahapannya, sehingga outputnya adalah tabel hasil pretest, sementara nilai anekanya ada ketuhanan dan efektif. Nah dari semua kegiatan ini, kegiatan 1 itu mendukung terhadap visi misi organisasi yaitu pemerintah Kabupaten Toli-Toli, yaitu mendukung misi kedua, meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dan berdaya saing. Kemudian, kegiatan kedua yaitu perancangan dan pembuatan alat peraganya atau medianya. Nah, di sini untuk tahapan pertama yaitu merancang jenis-jenisnya, artinya nanti outputnya tersedianya nanti bahannya. Nah, sementara nilai anekanya ada akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kedua, membuat medianya. Nanti setelah membuat media, kita akan membuat soalnya. Nah, itu nilai aneka yang termuat ada efisien dan inovasi. Nah, untuk manajemen ASN-nya ini memuat pelayanan publik dan manajemen ASN. Kemudian tahapan ketiga dan keempat merupakan inti dari kegiatan saya atau pelaksanaan pembelajaran. Untuk yang pertama, kegiatan ketiga ini saya menggunakan kartu bilangan. Nah, ini kan menyiapkan peserta didik untuk mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Nah, untuk nilai anekanya ada akuntabilitas, partisipatif, dan adil. Artinya di sini saya sangat berpartisipasi aktif saat mengajak siswa untuk mengawali pembelajaran, berdoa, dan lain-lainnya. Sehingga nilai nasionalisme yang muncul juga ada ketuhanan. Dan begitu juga ketika etika publiknya ada, saya bersifat tulus dan sopan terhadap siswa. Tetap berusaha selalu untuk prinsipnya adalah 5S. Senyum, salam, sopan, santun untuk dengan siswanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian informasi terkait materi ajar. Nah, artinya nilai anekanya ada adil dan partisipatif. Kemudian ada etika publiknya, ada tulus dan sopan. Nah, ini kan kalau kita ketahui partisipatif sama dengan sebelumnya. Ini kan partisipatif artinya saya baik secara emosional dan spiritual, pasti saya terlibat aktif dalam pembelajarannya. Saya yang mengajak siswa, saya yang mengajak siswa untuk sama-sama belajar, tulus, dan saya tetap bersikap sopan pada siswa, seperti itu. Kemudian tahapan keempat,
tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat LKPD. Artinya nilai aneka yang termuat ada partisipatif, adil, nasionalisme ada kerakyatan, dan etika publik ada sopan santun. Nah, ini kenapa saya masukkan kembali nilai kerakyatan di kegiatan ini. Nah, ini kan dalam menyelesaikan LKPD ini, dalam pembuatan LKPD ini juga kan saya sebagai guru menghormati hak dan kewajiban siswa dan tidak memaksakan kehendaknya siswa ketika mengerjakan. Kalau memang dia tidak bisa mengerjakan, ya disinilah tanggung jawab kita sebagai guru untuk membimbingnya. Kita mengajar dan secara perlahan gitu. Makanya sini saya memuat kerakyatan, kemudian ada sikap hormat tidak diskriminatif dan adil, artinya saya tidak membedakan antara siswa A dan siswa B ketika mengerjakan LKPD-nya. Kemudian yang keempat itu ada mengerjakan soal undian atau melakukan permainan. Nah, ini juga sama dengan nanti dominometnya, melakukan permainan. Permainan dalam game, dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian tahapan keempat, kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dengan dominomet. Kalau tadi sebelumnya adalah kartu bilangan, ini menggunakan dominomet. Kartu bilangan kita fokus pada konsepnya, pemahaman konsep, dan dominomet fokus pada penguatan konsepnya. Nah, untuk kegiatan tahapan kegiatannya sama saja dengan kartu bilangan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kegiatan kelima itu adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama itu melakukan refleksi. Artinya terjadi umpan balik antara saya dengan siswa atau guru dengan siswa, siswa dan siswa. Sehingga nilai aneka yang termuat ada partisipatif, terbuka, sopan, tulus, tidak diskriminatif terhadap siswa. Kemudian kegiatan kedua ada melakukan post-test, adanya hasil, kemudian nasionalisme ada ketuhanan dan efektif untuk komitmen mutunya. Kemudian tahapan kegiatan terakhir yaitu membandingkan hasil pretest dan post-test. Nah, di sini nanti diperoleh hasil belajar peserta didik. Nilai aneka yang termuat ada jujur, ada berani, transparan, mutu, dan efektif. Kemudian untuk tahap jadwal pelaksanaan kegiatan dari 5 kegiatan tadi saya susun kembali. Nah, ini dua kegiatan awal itu saya laksanakan kurang lebih selama 7 hari kerja. Kemudian untuk tahapan kegiatan pembelajaran menggunakan media kartu bilangan itu kurang lebih selama 11 hari kerja. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan dominomet itu kurang lebih selama 10 hari kerja, dan evaluasi pembelajaran itu kurang lebih selama 4 hari kerja. Seperti itu. Terima kasih. Seperti cukup sampai di sini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Tuan Samsudin yang salam senyum sapa. Kamu itu senyum terus memang, Samsudin. Menggelikan. Pantas senyum terus karena ada yang dipraktekkan dari Pak Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya saya persilahkan Nyonya Juliana. Saya persilahkan. Suaranya nggak keluar nih, Juliana. Oke. Halo. Ya, udah bagus. Izinkan saya untuk men-share screen. Ya, saya izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana dari instansi SMP Negeri 5 Ogodeide. Judul rancangan aktualisasi saya, Piktur dan Piktur dengan optimalisasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Ogodeide. Visi misi sekolah SMP Negeri 5 Ogodeide, visi yakni menciptakan peserta didik yang santun dalam akhlak, unggul dalam ilmu dan teladan. Misinya ada 6 poin, kemudian nilai organisasi, inovatif, kreatif, ramah, dan agamis. Selanjutnya, identifikasi isu yang saya dapatkan di sini ada 5. Yang pertama, kurang optimalnya partisipasi dan tanggung jawab siswa dalam pengumpulan tugas kepada guru. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA. Yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa dalam melaksanakan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir adalah tidak berjalannya kegiatan ekstrakurikuler.
Selanjutnya dari beberapa 5 isu ini, saya menganalisis ketepatan dan kualitas isu menggunakan teknik APKL. Berdasarkan teknik APKL didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah kurangnya sarana dan prasarana di SMP Negeri 5, optimalnya partisipasi dan tanggung jawab siswa dalam pengumpulan tugas kepada guru. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA. Karena di sini masih 3 isu yang memenuhi syarat, maka saya mencari isu yang menjadi prioritas utama dengan menggunakan teknik analisis USG. Berdasarkan teknik analisis USG, didapatkan 1 identifikasi isu yang menjadi prioritas utama, yakni rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA. Kemudian di sini saya menggunakan teknik analisis fishbone, yakni untuk mengetahui penyebab dari beberapa isu, tersebut. Kemudian gagasan pemecahan isu saya yakni optimalisasi hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran piktur dan piktur pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 OGODID. Kemudian berdasarkan gagasan pemecahan isu itu, di sini saya akan menyusun rencana kegiatan menjadi 5 kegiatan. Yang pertama, konsultasi RPP. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menyiapkan RPP, outputnya tersedianya RPP, etika publik di sini, nilai anekanya. Kemudian tahapan kedua, melakukan diskusi dengan teman sejawat dari sekolah lain tentang RPP, outputnya terlaksananya diskusi dengan teman sejawat dari sekolah lain tentang RPP, nilai dasar anekanya santun. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan RPP kepada kepala sekolah, outputnya di sini tersedianya RPP. Kemudian nilai anekanya yakni etika publik santun. Kemudian kedudukan dan peran PNS adalah WOG kolaborasi. Selanjutnya kegiatan kedua yakni membuat media pembelajaran. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan alat-alat untuk pembuatan media gambar sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Di sini outputnya tersedianya alat-alat untuk pembuatan media gambar. Kemudian nilai dasar anekanya komitmen mutu. Yang kedua, melaksanakan pembuatan media pembelajaran berupa gambar. Outputnya tersedia media pembelajaran. Akuntabilitas nilai dasar anekanya. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pembuatan media pembelajaran kepada kepala sekolah. Outputnya tersedianya media pembelajaran yang siap akan digunakan. Kemudian nilai dasar anekanya yakni etika publik santun. Kemudian kedudukan dan peran PNS yakni pelayanan publik, mudah dan murah. Kemudian yang tahapan kegiatan ketiga yakni menyiapkan perangkat evaluasi atau instrumen penilaian pembelajaran. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan kisi-kisi soal. Yang kedua, membuat soal dengan menggunakan kisi-kisi soal yang telah dibuat. Yang ketiga, membuat kunci jawaban. Dan yang keempat, membuat rubrik penilaian. Selanjut untuk tahapan yang keempat. Kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode piktur dan piktur. Di sini ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, kelas dibuka dengan salam, dilanjutkan dengan doa. Outputnya adalah terlaksananya kegiatan awal pembelajaran. Nilai dasar anekanya yakni nasionalisme. Kemudian melakukan apersepsi. Outputnya terlaksananya kegiatan apersepsi. Kemudian nilai dasar anekanya adalah komitmen mutu, inovasi. Yang ketiga adalah melaksanakan pretest. Kemudian outputnya terlaksana pretest. Nilai dasar anekanya adalah sopan dan santun. Yang keempat adalah menjelaskan kepada siswa tentang materi pembelajaran dengan menggunakan metode piktur dan piktur. Outputnya adalah siswa dapat memahami materi melalui pemberian metode piktur dan piktur. Kemudian nilai dasar anekanya adalah akuntabilitas kejelasan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Outputnya adalah seluruh siswa berpartisipasi dalam menggunakan media pembelajaran. Nilai dasar anekanya yakni nasionalisme, keadilan sosial. Kemudian kedudukan dan peran PNS di sini adalah pelayanan publik, partisipasi tidak diskriminatif dan
aksesibel. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir, melaksanakan evaluasi pembelajaran atau post-test para siswa. Di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama, memberikan lembar evaluasi siswa. Outputnya seluruh siswa menerima lembar evaluasi. Nilai dasar anekanya adalah etika publik sopan. Kemudian mengawasi siswa saat evaluasi pembelajaran. Outputnya terlaksananya evaluasi pembelajaran. Nilai dasar anekanya yakni akuntabilitas, integritas. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan jawaban siswa. Outputnya tersedianya lembar jawaban siswa. Nilai dasar anekanya yakni etika publik, santun. Kemudian yang keempat, melakukan analisis evaluasi pembelajaran. Outputnya adalah tersedianya hasil analisis evaluasi pembelajaran siswa. Kemudian nilai dasar anekanya adalah etika publik jujur. Yang kelima, memberikan hasil evaluasi pembelajaran kepada siswa. Outputnya adalah siswa mengetahui hasil evaluasi pembelajaran kepada siswa. Kemudian nilai dasar anekanya adalah santun. Kemudian yang terakhir, tahapan kegiatannya menyampaikan hasil analisis pencapaian siswa kepada kepala sekolah. Outputnya adalah kepala sekolah mengetahui hasil analisis pencapaian siswa. Kemudian etika publiknya adalah sopan dan santun. Kemudian kedudukan dan peran PNS adalah pelayanan publik efektif dan efisien, tidak diskriminatif dan akuntabel. Kemudian berikut adalah jadwal kegiatan saya, kurang lebih 30 hari dimulai dari 1 Oktober sampai dengan 4 April. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Nolnya dari Ogodeide. Kasih selanjutnya saya persilahkan Tuan hebat yang satu, Tuan Muhammad Idris. Persilakan, Bos. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama yang saya hormati Bapak Rukman SOS MSI, yang saya hormati Pak Bambang Sunaryo, Magister Engineering, Sarjana Sains. Kemudian yang saya hormati Bapak Mentor Dr. Andes Abdul Qadir, serta Ibu host Dian Julia Purnamasari SPD. Izinkan Pak, saya share screen. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Judul rancangan yang saya ambil dalam kegiatan Latsar ini adalah Kapal Kar, yaitu tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 9 di SMP Negeri 5 Ogoride, Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Idris, asal instansi dari SMP Negeri 5 Ogoride, guru IPS di kelas 9. Selanjutnya, saya bahas pertama dulu mengenai implementasi Latsar CPNS didasarkan pada Perlan nomor 1 tahun 2021. Tujuannya untuk membentuk karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Adapun karakter yang dikembangkan adalah karakteristik perilaku bela negara, kemudian aktualisasi dalam kedudukan dan peran PNS, serta penguas menjunjung kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya, selama mengajar kurang lebih 8-9 bulan, identifikasi isu yang saya dapatkan di SMP Negeri 5 Ogoride adalah yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, rendahnya minat baca siswa. Yang ketiga adalah rendahnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. Nah, kemudian hasil isu tadi saya analisis menggunakan analisis APKL, ada melalui aktual problematik kekhalayakan dan layak. Dari APKL ini saya mendapatkan bahwa yang menduduki peringkat pertama itu adalah rendahnya hasil belajar siswa dengan total nilai 19, kemudian rendahnya motivasi belajar siswa, dan rendahnya minat baca siswa di urutan ketiga. Setelah APKL saya lanjut ke analisis USG. Di USG juga saya menganalisis. Jadi saya dapatkan juga yang menduduki urutan pertama adalah rendahnya hasil belajar siswa,
kemudian rendahnya motivasi, dan rendahnya minat baca siswa. Dari USG, saya lanjut lagi ke Fishbone untuk mencari akar penyebab dari sebuah permasalahan. Nah, di Fishbone ini saya menemukan bahwa letak permasalahan ada di media pembelajaran. Sehingga mengapa hasil belajar siswa itu rendah. Ini ada dari gurunya, kemudian dari faktor cara kerjanya, dan ketiga adalah metode. Ini yang kurang sesuai. Sehingga menimbulkan rendahnya. Ini adalah ini, dan gagasan yang saya ambil adalah melalui penggunaan couple card untuk meningkatkan hasil belajar tadi. Nah, di penyelesaian isu ini saya selesaikan dalam 6 tahapan, dalam 6 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan 1, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Di sini tahapan kegiatannya ada 2, konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan guru di sekolah dan di sekolah lain sesama guru IPS. Outputnya adalah yang pertama mendapat masukan dari kepala sekolah. Nilai anekanya adalah sopan santun, etika publik bersikap hormat, dan ketiga nasionalisme kerakyatan. Yang kedua, koordinasi dengan guru di sekolah itu tujuannya adalah mendapat dukungan. Nilai anekanya adalah etika publik, sopan santun, bersikap hormat, dan nasionalisme kerakyatan. Yang kedua, kegiatan adalah menyusun perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Outputnya adalah tersedianya indikator dan tujuan pembelajaran. Nilai anekanya komitmen mutu. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Outputnya adalah tersedianya langkah-langkah pembelajaran. Nilai anekanya adalah nasionalisme, persatuan, kemudian akuntabilitas, kejelasan. Yang ketiga adalah menyiapkan dan memilih materi pembelajaran. Outputnya adalah tersedianya materi pembelajaran, nilai anekanya komitmen mutu, inovatif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan alat peraga, media pembelajaran. Tahapan kegiatannya juga ada 3. Yang pertama adalah mencatat segala keperluan yang digunakan pada media couple card. Outputnya adalah tersedianya kebutuhan yang digunakan pada proses pembelajaran. Nilai aneka yang muncul adalah cermat. Yang tahapan kedua, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam couple card. Setelah kita daftar tadi, kita siapkan alatnya. Kemudian outputnya adalah tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam couple card. Nilai anekanya adalah akuntabilitas, orientasi publik, kemudian anti korupsi, jujur. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah merancang media. Outputnya adalah kesiapan media dalam pembelajaran. Nilai anekanya adalah komitmen mutu, inovatif. Kegiatan keempat adalah menyiapkan perangkat evaluasi. Yang pertama adalah tahapan kegiatannya membuat kisi-kisi soal. Outputnya tersedia kisi-kisi soal dan nilai aneka muncul adalah komitmen mutu. Yang tahapan kegiatan kedua membuat soal evaluasi. Outputnya adalah tersedianya soal evaluasi, nilai aneka yang muncul ketika publik, cermat. Dan yang tahapan ketiga adalah membuat rubrik penilaian. Outputnya tersedia rubrik penilaian dan nilai aneka adalah tepat. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Di sini ada 8 tahapan kegiatan di tahapan kegiatan kelima ini. Yang pertama adalah membuka kegiatan pembelajaran. Outputnya adalah memulai kegiatan pembelajaran. Nilai aneka muncul adalah disiplin, kemudian nasionalisme, ketuhanan. Tahapan kegiatan kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Outputnya nilai spiritual, dan nilai aneka yang muncul adalah nasionalisme, ketuhanan. Yang ketiga, mengecek kehadiran siswa dan melakukan apersepsi. Outputnya adalah data absensi siswa dan motivasi belajar, memberikan motivasi belajar siswa. Nilai aneka yang muncul adalah etika publik, sopan santun, kemudian etika publik juga tidak diskriminatif. Yang keempat adalah pretest. Jadi outputnya adalah data awal hasil belajar siswa. Yang nilai aneka muncul adalah akuntabilitas, partisipatif, kemudian etika publik, ramah, dan santun. Kemudian lanjutan dari kegiatan ini adalah yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran. Outputnya adalah adanya informasi tujuan pembelajaran kepada siswa. Nilai aneka yang muncul adalah nasionalisme, persatuan, kemudian akuntabilitas, kejelasan. Tahapan kegiatan yang keenam, mengajar dengan menggunakan media couple card. Outputnya adalah media pembelajaran inovatif. Nilai aneka etika publik, sopan santun, komitmen mutu, efisien, nasionalisme, persatuan, akuntabilitas, kejelasan. Kegiatan ke-7, menyimpulkan materi pembelajaran. Outputnya adalah kesimpulan materi pembelajaran. Nilai aneka etika publik, sopan santun, kemudian akuntabilitas partisipatif. Yang ke-8, menutup kegiatan pembelajaran, mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nilai aneka yang muncul adalah anti korupsi, disiplin, dan nasionalisme, ketuhanan. Yang kegiatan terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan evaluasi. Outputnya terlaksananya evaluasi, nilai aneka yang muncul, partisipatif,
etika publik ramah. Kemudian yang kedua, memeriksa lembar jawaban siswa. Outputnya hasil evaluasi. Nilai aneka adalah cermat. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, menginputkan nilai ke lembar penilaian. Outputnya adalah daftar nilai siswa. Nilai aneka yang muncul adalah cermat. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan saya selama 1 bulan bulan November selama 30 hari, kemudian ditambah dengan bulan Desember selama 4 hari. Ini adalah kegiatan selama Latsar. Kemudian sekian dan terima kasih. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih 3 aktor hebat dan 2 aktor hebat dan 1 aktris ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sutradara kayaknya, Pak Abdul Qadir dari OGDID untuk menampakkan dukungannya terhadap 3 makhluk yang tidak halus ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum saya memberikan dukungan kepada teman-teman saya, yaitu Pak Samsudin, Ibu Juliana, dan Pak Idris, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Sebagai umat beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk dapat melakukan sound terhadap guru-guru kami. Terima kasih, Pak. Saya akan memberikan dukungan yang pertama kepada Pak Samsudin SPD, di mana tadi beliau sudah memaparkan bahwa di sana di SMP 5 OGODD itu berdasarkan hasil evaluasi bahwa ditemukan rendahnya motivasi belajar siswa dalam hal pelajaran matematika. Yang kedua, rendahnya pemahaman konsep peserta didik terhadap mata pelajaran matematika di SMP Negeri 5 OGODD. Dengan berdasarkan isu tersebut, Pak Samsudin mengangkat suatu tema atau bagaimana supaya memperbaiki atau mendorong motivasi belajar siswa untuk lebih memahami konsep mata pelajaran matematika. Jadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Samsudin, karena selama kurang lebih 8 bulan beliau mengajar di SMP Negeri 5 OGODD, di sana itu ada perubahan. Jadi ada perubahan atau ada kemajuan tentang pemahaman siswa terhadap konsep-konsep mata pelajaran matematika, Pak. Jadi saya sangat mendukung, apalagi dengan menggunakan diagram fishbone dan menggunakan media pembelajaran yang sangat disenangi oleh siswa. Jadi selama pemantauan saya, siswa itu sangat aktif sejak guru matematika Pak Samsudin menggunakan media pembelajaran. Saya kira itu, Pak, tentang dukungan saya terhadap Pak Samsudin sebagai guru mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, ya Pak. Silakan Pak, silakan terus. Jadi saya lanjutkan, Pak, untuk yang kedua, Ibu Juliana yang mengajar mata pelajaran IPA, di mana memang kita di pulau itu, Pak. Jadi perlu saya jelaskan bahwa letaknya SMP Negeri 5 OGODD itu berada di Desa Pulau Kabetan. Di sana di Desa Pulau Kabetan itu kita memang agak kesulitan untuk memberikan motivasi kepada siswa karena orang tua siswa juga kurang mendukung anaknya untuk atau kurang mendorong anaknya untuk lebih belajar, lebih giat belajar.
Kemudian di samping itu tidak ada persaingan di antara siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Dengan hadirnya guru-guru ini seperti guru IPA, Ibu Juliana, dengan menggunakan model pembelajaran picture to picture, saya sangat mendukung, Pak, karena dengan menggunakan model pembelajaran ini, menurut pemantauan saya di lapangan, itu siswa semakin aktif dalam proses belajar mengajar. Hanya hasilnya saya belum tahu karena saya belum bisa hasil evaluasi dari Ibu Juliana. Tapi menurut pemantauan saya di lapangan, setelah siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar, apalagi menggunakan model pembelajaran yaitu picture. Itu dukungan saya, Pak. Jadi saya sangat mendukung Ibu Juliana menggunakan metode pembelajaran tersebut. Kemudian untuk selanjutnya mata pelajaran IPS yang tadi dipaparkan oleh Bapak Muhammad Idris SPD, di mana beliau juga berdasarkan hasil pengamatan dan juga hasil pengamatan saya, Pak, bahwa memang di sana itu di SMP 5, karena di mana sebelumnya saya itu tidak ada guru di sana, Pak, tidak ada guru PNS. Yang ada itu hanya saya sendiri dari 2016 saya ditempatkan di sana. Dan PNS itu hanya saya sendiri sampai 2019. Sampai ada tahun kemarin itu yang ikut latsar juga. Jadi dari 2016 sampai 2019 saya sendiri yang mengajar, kemudian saya dibantu oleh guru honor itu hanya dari tamatan SMA. Nah, itu. Sehingga karena teman-teman saya itu tidak memiliki background untuk pelajaran yang diajarkan, sehingga siswa juga kurang termotivasi untuk belajar. Tapi dengan hadirnya seperti Pak Samsudin, Ibu Juliana dengan Pak Idris, maka saya melihat itu siswa saya di sana itu, Pak, semakin termotivasi untuk belajar. Apalagi dengan menggunakan media-media pembelajaran yang sebelumnya itu belum pernah didapat. Seperti yang dipaparkan Pak Samsudin, yang dipaparkan Ibu Juliana, dan yang dipaparkan oleh Pak Idris. Jadi berdasarkan pemantauan saya di lapangan, siswa itu sangat aktif dalam proses belajar mengajar. Hanya saja perlu saya sampaikan seperti yang saya katakan tadi, hasilnya belum saya dapatkan karena belum ada evaluasi. Dari guru-guru belum ada evaluasi, tapi nanti ke depan akan saya minta hasil evaluasi dari guru-guru bagaimana perkembangan hasil belajar siswa yang ada di SMP Negeri 5 UGD dari semua mata pelajaran ini, Pak. Jadi saya sangat mendukung dengan guru-guru saya ini yang menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 5 OGD. Saya kira itu, Pak, untuk sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Selanjutnya saya persilahkan Pak Rukman selaku penguji untuk memimpin jalannya diskusi. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Bambang yang pada saat ini menjadi coach pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul Qadir sebagai simbol dari ketiga pejuang kita pada pagi hari ini yang telah membantu mendukung ke semua. Tiga-tiganya begitu besar harapan yang beliau cantumkan pada pundak ketiga pejuang ini. Saya katakan pejuang karena mereka adalah harapan-harapan kita di masa datang. Baik, saya langsung saja kepada Pak Samsudin. Pak Samsudin, satu yang saya koreksi dalam tulisan saudara,
bersama juga dengan Ibu Juliana bahwa dasar pelaksanaan latsar kita mengacu pada peraturan Perlan nomor 1 karena sudah tidak ada lagi mengacu pada peraturan yang lama, jadi peraturan Perlan nomor 1 2021. Kecuali Pak Idris sudah sesuai dengan Perlan tersebut. Baik. Pak Samsudin. Ya, baik Pak. Apa alasan saudara memilih judul ini? Kalau dari alasan memang itu kan tadi kita sudah ada 3 isu utama. Kemudian saya analisis kembali tadi menggunakan dimulai dari APKL, kemudian saya analisis untuk dari fishbone-nya, kemudian saya cari solusinya menggunakan SWOT, kemudian saya tapis kembali menggunakan McNamara, sehingga dari situ saya dapat solusi paling utamanya adalah menggunakan kartu bilangan dan dominomet. Maka judul yang saya tarik pun seperti itu. Makanya judulnya adalah kartu bilangan dan dominomet, di mana itu untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika siswa di kelas di SMP Negeri 5 OGDD. Seperti itu, Pak. Baik, nah sekarang coba saudara ceritakan apa itu kartu domino. Oke. Apakah kartu tersebut sudah sesuai dengan semester berapa nih? Semester ganjil, Pak. Matematika. Apakah sudah sesuai dengan rancangan saudara? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau untuk sesuai, ya alhamdulillah ini sesuai karena memang ini menggunakan konsep dasar matematika. Ini pada kelas 7 itu ada bilangan bulat dan menggunakan kartu bilangan itu sangat konsep dasar karena memang kita masih menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan kartu bilangannya. Entah itu menggunakan positif dan negatifnya. Kemudian itu untuk kartu bilangan, untuk pemahaman konsepnya. Sementara untuk dominometnya, itu lebih ke penguatannya, penguatan nanti konsep dasarnya itu dengan menggunakan permainan. Itu dominomet. Dominomet itu adalah permainan dia nanti, Pak. Jadi kalau orang bilangnya bermain kartu. Nah, judulnya itu kayak orang bermain domino pada dasarnya. Tapi saya rubah menggunakan konsep matematika. Seperti itu, Pak. Baik. Pada tahapan kegiatan saudara, saudara mencantumkan bahwa ada konsultasi dengan mentor dan RPP. Nah, RPP itu sebaiknya dibuat pada tahapan awal pelajaran atau sementara berjalan pelajaran. Kalau dari pemahaman saya selama ini, Pak, bukan pada saat pembelajaran, tidak. Itu justru harusnya dibuat sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ saya tanya. Jadi, kata-kata pembuatan sebenarnya sebaiknya dihilangkan. Kalau bisa penyesuaian RPP. Karena pada saat awal tahun ajaran, setahu saya RPP itu sudah dibuat. Nah, ya terima kasih Pak. Memang saya sudah buat kemarin, yang semester kemarin, cuman kan karena memang saya belum menggunakan dominomet dan kartu bilangan, makanya saya baru menggunakan pembuatan RPP baru. Karena baru mau menggunakan kartu bilangan dan dominomet, Pak. Seperti itu. Ya, saya paham. Jadi RPP itu dibuat di awal tahun atau di saat saudara melaksanakan latsar? Di awal tahun saya sudah buat RPP, Pak. Tapi masih RPP yang dahulu, yang sebelum mau menggunakan kartu bilangan dan dominomet. Seperti itu, Pak. Berarti itu penyesuaian ya, bukan pembuatan. Oh iya, Pak. Penyesuaian RPP-nya, ya. Ya. Kata-kata penyesuaian saya kira lebih tepat daripada pembuatan karena di awal tahun. Baik, apa yang saudara konsultasikan dengan mentor pada saat itu dan teman sejawat? Nah ini, terima kasih Pak. Untuk mengenai konsultasinya nanti dengan mentor dengan teman sejawat, ini kan saya fokus pada pembuatan RPP dan materinya. Jadi saya nanti konsultasinya dengan mereka itu bagaimana model RPP yang baik saya gunakan. Apakah itu menggunakan RPP model lama atau RPP yang terbaru, kan kita ketahui sekarang adalah RPP 1 lembar. Seperti itu Pak. Kemudian untuk materinya, apakah saya kan sudah tentukan materi, apakah saya cek kembali dengan ke mentor dan teman-teman, apakah ini sesuai gitu. Seperti itu Pak.
Karena kan memang ada materinya adalah bilangan bulat, sehingga saya tanyakan kembali ke mereka apakah bisa seperti itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi bentuknya ini game ya, permainan. Ya. Ya. Alangkah baiknya ada semacam reward. Jadi kita siswa supaya lebih menarik lagi dalam tahapan kegiatannya, mungkin pada saat tes nanti saudara mencantumkan semacam reward bagi mereka. Jangan cuma dituntut punishment, tapi sekarang saat ini bagaimana untuk menggali gairah siswa supaya mereka lebih mencintai mata pelajaran matematika. Ya, terima kasih Pak. Memang rencananya nanti ada penghargaan tersendiri untuk siswa ketika dari itu kan tadi setelah saya dapatkan perbandingannya nanti, perbandingan yang terbaik mana siswa yang nilai tertinggi tetap saya berikan reward, tapi nilai siswa yang paling nilainya belum masih rendah juga tetap saya berikan reward karena pasti ada peningkatan walaupun itu hanya sedikit tapi tetap pasti pemberian penghargaannya tetap ada Pak. Terima kasih. Kita tunggu hasilnya ya. Saya kira apa yang saudara paparkan sudah cukup bagus dan jelas. Saya beralih ke Ibu Juliana. Nah, Ibu Juliana, ceritakan kepada saya apa itu picture in picture itu. Picture in picture itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan media gambar. Kemudian gambar itu nanti dipasangkan dan diurutkan. Tapi pada saat mereka akan mengurutkan itu, mereka akan menganalisis. Begitu, Pak. Gambar-gambar apa saja yang membuat? Gambar-gambar yang terkait dengan materi, Pak. Ya. Mungkin di sana ada apa mata pelajaran, maksud saya ada kearifan lokal membuat gambar-gambar dalam bentuk kedaerahan ya, yang terkait dengan mata pelajaran seperti itu barangkali. Iya, Pak. Ya. Nah, apa yang ingin saudara capai dengan kegiatan ini? Apa yang saudara ingin capai dengan kegiatan yang saudara buat? Ya, yang ingin dicapai sesuai dengan rancangan ini, yakni sesuai dengan judul saya, yakni optimalisasi hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran. Jadi sesuai dengan tujuan dari rancangan ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode picture dan picture ini. Jadi kita bermain gambar ya ceritanya, Ibu Juliana? Iya Pak. Ya soalnya Pak, berikan contoh singkat saja. Iya Pak. Beri contoh kepada saya secara singkat. Iya, misalnya nanti pada saat pembelajaran itu nanti dikelompok-kelompokkan, nanti ada siswa yang maju, kemudian saya menyiapkan gambarnya, tapi gambarnya tidak ditempel dulu. Jadi nanti ada menggunakan karton untuk ditempelkan gambar-gambarnya. Nah, yang menempel gambar-gambar itu adalah siswa, tapi nanti akan diacak. Gambarnya juga akan diacak. Nanti siswa yang akan menempelkan atau mengurutkan sesuai dengan materinya. Tentu mereka akan menganalisis dan berpikir juga untuk mengurutkan materi-materinya itu. Kelas berapa yang Ibu ajar? Kelas 7, Pak. Kelas 7. Oke, baik. Berapa jumlah siswa? Di sana kurang lebih itu ada 13 siswanya. Jadi semua secara tatap muka ya dalam. Iya Pak. Kalau sekarang tulis sudah tatap muka. Oke, baik. Jadi tidak ada masalah ya dalam penerapan. Kemudian dari kegiatan ini nilai-nilai apa yang Ibu ambil dalam picture and picture? Nilai-nilai anekanya Pak? Ya, silakan. Ya. Yang pertama kan ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama itu konsultasi RPP. Tahapan kegiatan pertama yakni menyiapkan rencana RPP. Yang pertama adalah bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat. Di sini etika publiknya di sini santun. Maksudnya pada saat menyusun RPP di sini etika di sini pada tahapan kegiatan saja, pada tahapan kegiatan inti. Ya. Apa nilai yang saudara dapat dari? Ya, pada tahapan kegiatannya di sini menyiapkan konsultasi RPP di sini
pada saat konsultasi RPP, saya akan berkonsultasi dengan mentor atau teman sejawat dengan sopan dan santun. Kemudian yang kedua, membuat media pembelajaran. Pada saat membuat media pembelajaran sini, saya akan berusaha komitmen mutu efisien di sini. Saya menggunakan bahan media-media itu yang efisien, yang sudah ada. Kenapa? Karena di sana listriknya juga masih tidak ada. terbatas. Oh. Ya, nanti malam, Pak. Nanti jam 6, kemudian jadi pada saat pembelajaran tidak ada listrik? Tidak ada, Pak. Nanti jam 6 menyala, jam 10 mati. Malam, Pak. Oke, baik. Teruskan. Ya, yang ketiga, menyiapkan perangkat evaluasi di sini pada saat membuat kisi-kisi sesuai dengan target tujuan pembelajaran, yakni akuntabilitas, kejelasan, target. Kemudian yang keempat, laksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode piktur dan piktur. Di sini pada saat awal kegiatan di sini kami melakukan salam, sehingga nasionalisme religius atau berdoa, Pak. Gitu. Kemudian tahapan. Jadi kegiatan ini sudah sesuai dengan kurikulum pada saat semester berapa sekarang? Semester ganjil, Pak. Ya, memang sesuai tidak? Iya, Pak. Materinya. Nanti materi semester berapa saudara masukkan di semester berapa? Iya, Pak. Sudah sesuai dengan iya. Oke, baik. Saya kira cukup. Saya beralih ke Pak Idris, Muhammad Idris. Sudah sesuai dengan perkalaannya tadi. Nah, apa bentuk couple and couple seperti yang sudah disebutkan tadi? Silakan, baik, Pak. Iya, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pembelajaran couple car ini adalah dari bahasanya saja couple berarti berpasangan. Jadi dalam pembelajaran ini saya membuat sebuah soal, kemudian ada kartu soal, juga ada kartu jawaban. Nah, kartu soal ini saya akan bentuk siswa menjadi 2 kelompok, kemudian tiap kelompok itu diberikan secara acak diberikan kartu soal, kemudian memilih jawaban dari soal yang ada di dalam kartu tersebut. Nah, setelah selesai mereka ambil, kemudian nanti mereka akan mengisinya dalam sebuah lembar jawaban. Dilihat berapa jumlah yang benar dan berapa jumlah yang salah. Setelah itu, kemudian kita berikan reward kepada peserta yang mendapat nilai yang banyak. Nah, kemudian Pak, mungkin begitu Pak, couple card. Baik. Pelaksanaan couple card ini dibiayai oleh saudara sendiri ataukah memang bantuan sekolah memang sudah ada? Ya Pak, untuk penggunaan couple card sendiri ini tidak memerlukan biaya yang sangat mahal, hanya butuh sebuah kertas saja. Jadi bisa mungkin kita print sendiri. Jadi murah dan hemat biaya. Tidak memerlukan biaya yang cukup besar sekali. Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Bagaimana Pak? Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Di kegiatan Pak ya? Ya. Yang pertama di pembelajarannya, yang pertama adalah membuka pembelajaran, itu nilai anti korupsi, disiplin. Saya memulai kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan yang kedua adalah nasionalisme ketuhanan. Membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Tahapan kegiatan kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nilai anekanya adalah nasionalisme ketuhanan, menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, mengecek kehadiran siswa dan persepsi. Nilai anekanya adalah etika publik, sopan. Saya menyampaikan dengan bahasa yang sopan santun, menyampaikan bahasa yang santun. Kemudian, etika publiknya tidak diskriminatif, memberikan motivasi kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang siswa. Yang keempat, kegiatan pretest. Yang pertama adalah akuntabilitas, partisipatif. Saya melibatkan siswa dalam melakukan pretest. Kemudian etika publiknya ramah dan santun, membagikan soal dengan ramah dan santun sehingga siswa tidak merasa ketakutan. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang nilai aneka yang muncul adalah persatuan. Saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian akuntabilitas, kejelasan, saya menyampaikan
tujuan pembelajaran secara jelas agar siswa Ya, Pak Idris. Kayaknya gangguan tuh Pak, gangguan Ya, Pak. sinyal. Bertanya. Pingsan dia. Idris, bangun dong, Idris. Samsudin, tolong dibangunkan Idris. Pingsan. Ya Pak, saya sementara hubungi kembali Pak. Ya. Baik. Oke. Saya kembali ke Pak yang bertiga lah secara keseluruhan bahwa Oke. dalam penerapannya nanti saya ingin semacam ada bukti bahwa saudara sudah melaksanakan aktualisasi habituasi baik dalam bentuk foto maupun visual lain yang menggambarkan bahwa semua kegiatan tahapan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Saya kira itu saja Pak Bambang. Saya kembalikan kepada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rukman telah memimpin jalannya diskusi dan beberapa catatan yang saya tangkap tadi. Yang pertama untuk Tuan Samsudin dan Nyonya Juliana tentang dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaannya perkalaannya udah mati tuh. Udah mati. Nah ini Tuan Muhammad Idris ini melatihkan diri dia. Nggak sopan. Masih diajak omong orang tua terus mari. Mohon maaf Pak, jaringan wifi agak ini terganggu Ya. tadi. Tapi Saya intinya saya sampaikan HP. secara keseluruhan ya. Intinya saya sampaikan dari apa yang disampaikan Pak Rukman tadi. Harapan Pak Rukman yang pertama tadi saya ulangi untuk Samsudin dan Juliana tentang dasar tadi dikoreksi karena perkalaan itu sudah ganti dengan yang baru, perkalaan nomor 1 kalau nggak salah, peraturan LAN malah mungkin. Kemudian yang kedua untuk semuanya, adalah buktinya nanti harus ditampilkan sebaik-baiknya pada seminar yang akan datang. Jadi termasuk sukses story-nya dan harapan Pak Kepala Sekolah tentunya. Ini penting karena ini kan ini untuk kepentingan di sekolah ya. Kami hanya melihat bersama Pak Rukman nanti. Jadi kira-kira itu Bapak dan Ibu bertiga. Saya ucapkan terima kasih Pak Abdul Qadir untuk mohon nanti bisa dikawal dengan baik tiga makhluk hebat ini. 3 makhluk ke OGODD, jangan sampai dia mancing terus kayak Samsudin ini sampai putih gitu gara-gara mancing terus tuh Pak di laut. Oke. Ini satu ibu hamil juga gara-gara listriknya padam terus nih Pak, listriknya kurang di OGODD ini, sekarang jadi bumil deh. Jangan terlalu banyak anaknya di sana tapi nggak apa-apa, banyak biar rame OGODD. Baik, Muhammad Idris juga selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih Pak Abdul Qadir sudah hadir. Sekali lagi Pak Rukman terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.